Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya was syuhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa usan ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa anwarihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian hadis kita Riyadhus Shalihin sampai di permasalahan adab bertetangga. Berangkat dari qauli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kau dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Ini perintah nomor 1, sembahlah Allah. Ada orang hidup tak taat dengan perintah ini. Nyembah Allah tak mau, salat tak mau. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kau mensekutukan Allah dengan sesuatu. Ada orang dia mensekutukan Allah juga, padahal disuruh, dilarang untuk mensekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Ada anak-anak yang kepada orang tuanya ini dia justru bukan berbuat baik, tapi berbuat tidak baik, bikin orang tuanya susah, bikin orang tuanya menderita. Wabil kurba wal yatama, dan berbuat baik dengan karib kerabat, dengan saudara buat baik. Ini kadang-kadang manusia ini dengan saudara sendiri dibekelahi, tapi dengan orang lain bukan main baiknya. Kakak beradik berantem, tapi dengan kawan dia bukan main akrabnya. Terbalik. Wal yatama wal masakin, juga berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Pertama orang tua, kedua karib kerabat, ketiga anak yatim. Ada orang peduli sangat dengan anak yatim, karib kerabatnya melarat dibiarin, salah tertibnya.
Ini karib kerabat dulu kan, karena bisa memecahkan hubungan silaturahim. Nah, dia bantu orang lain terus, yang karib kerabat dia, keponakan dia tak dibantu. Wal masakin, setelah itu baru orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, kemudian tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, teman dekat. Wabnis sabil, dan orang musafir. Wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya kalian. Semuanya kita harus berbuat baik kepada mereka. Tengoklah, satu ayat ini saja, ini bisa menunjukkan kualitas seorang mukmin. Orang mukmin itu yang bagus apa? Salat, nyembah Allah, gak masuk kutukannya, dengan orang tua baik, dengan karib kerabat baik, dengan anak yatim baik, dengan fakir miskin baik, dengan tetangga baik, tetangga dekat, tetangga jauh, dengan teman kerabat baik, dengan teman dekat baik, kemudian juga dengan orang-orang yang musafir juga baik, dan yang terakhir dengan hamba sahaya, ya itu juga baik. Itu dia baru orang baik. Ini tak, dengan orang tua tak baik, karib kerabat berkelahi terus, anak yatim tak pernah bantu, orang fakir miskin tak kenal, tetangga dekat bermusuhan, tetangga jauh juga menyakiti hak kawan, dengan orang musafir tak peduli, dengan hamba sahaya kejam, berlawanan 100% dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadilah kita, kalau kita bisa mengamalkan ayat ini saja, Masya Allah, satu ayat ini satu ayat ini kalau kita bisa mengamalkan, ini luar biasa, luar biasa. Jadi kesolehan seseorang itu tidak hanya dilihat dari ibadah zahirnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya banyak, tapi sosialnya tak bagus, ya. Dengan orang tuanya tak bagus, dengan tetangga, anak yatim, fakir miskin tak bagus, itu bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Bukan soleh itu bukan hanya dilihat dari sisi salatnya saja, justru dari sosialnya dia kepada orang lain, itu sangat menentukan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Umar wa Aisyah wa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril selalu senantiasa berwasiat kepadaku dengan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan selalu. Malaikat Jibril selalu senantiasa berwasiat kepadaku, kata Rasulullah, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai kata Rasulullah, saya nyangka bahwa tetangga itu saking malaikat Jibril ini begitu dia selalu saja berwasiat agar berbuat baik. Kayaknya ini mungkin tetangga ini bisa mewarisi harta kayaknya. Sampai persangkaan Rasulullah itu kayak gitu. Saking kuatnya, aktifnya malaikat Jibril berwasiat tentang berbuat baik kepada tetangga. Jadi tetangga sebelah meninggal, yang sebelah mewarisi hartanya, itu dapat bagian. Sampai Rasulullah itu berpikir, menyangka hampir seperti itu. Saking kok malaikat Jibril kok luar biasa, maksudnya ini berwasiat tetangga. Penting tetangga tuh. Orang soleh tengok dia dengan tetangganya bagus tak? Itu aja. Itu standar. Orang itu bagus tidak dengan tetangganya, itu menjadi standar kesolehan seseorang. Tak usah tengok sholatnya. Sholat tuh wajib, pasti harus. Tapi ada pula, ini ibadah fardu itu standar yang tidak bisa ditinggalkan. Enggak bisa ditinggalkan. Yang sunnah terserah Anda sebanyak-banyaknya. Nah,
Jadi mau buat baik dengan orang, berbaik dengan orang, tapi standar syariat yang wajib-wajib ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, ada orang baik betul dengan tetangganya, luar biasa bantu ini, omongannya bagus, tapi tak sholat, salah juga lah. Standarnya, modalnya dia tidak punya. Yang fardu ini semuanya modal. Nah, ibadah semua yang difardukan kepada kita itu modal. Sedangkan sunnah ini adalah keuntungannya. Kalau orang itu modalnya tak cukup, ya tidak bisa beruntung, tak bisa tekor kalau modalnya tak cukup. Jadi jangan hanya sekedar baik dengan orang tapi tak sholat, tak ibadah, itu juga salah. Yang betul, yang fardu ini pokoknya semuanya komplit. Kemudian ibadah-ibadah sunnah silakan sebanyak-banyaknya lakukan, yang sebisa-bisanya yang lakukan. Kemudian sosialnya harus bagus, dengan tetangga bagus. Nah, maling pasti bukan orang bagus, karena dia selalu mengacau tetangganya, ya. Mereka merugikan, menzolimi tetangganya, menyakiti tetangga dengan mencuri barangnya, menyakiti tetangga dengan mulut juga tidak bagus, dengan tangan juga tidak bagus. Itu. Wan Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza tabaqta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak kuah, ya, memasak sayur, maka banyakkanlah kuahnya. Wa tahajiranaka, maka perhatikan tetangga-tetanggamu. Wahai Abu Dzar, kalau engkau masak, maka perbanyaklah kuahnya. Maksudnya gimana? Ya mungkin ayam beli 4 potong, kan gitu. Ayam beli 4 potong. Ada tetangga depan, ada tetangga samping kanan, tetangga samping kiri, sama tetangga depan, 4 potong. Kuahnya banyakin. Ini 1 potong depan, kuahnya agak banyak, masukkan di mangkok. Sepotong sini, sepotong sini, sepotong, 4 potong. 1 potong untuk dia. Maksudnya gitu. Jadi maksudnya supaya bisa dibagi banyak tetangganya. Kuahnya itu pantas gitu, pantas maksudnya. Tapi maksudnya bukan hanya kuahnya aja yang dikasihkan. Perbanyaklah kuahnya. Beli ayam 3 ekor, 2 ekor, masak gulai, tetangga depan kasih kuah, tetangga kanan kasih kuah, tetangga kiri belakang kasih kuah. Kata-kata, ini apa nih? Air aja, tak diisi dia. Nah, katanya hadis Rasulullah, wahai Abu Dzar, kalau engkau masak, perbanyaklah kuahnya, perbanyak airnya. Iya, bukan airnya saja, kuahnya saja yang dikasihkan, ya dengan daging ayamnya dikasihkan. Maksudnya begitu. Jadi ini sebetulnya, Masya Allah, sekarang kita nih masalah apa kita bilang ini, kunjung apa nih, memberi tetangga nih, sekarang ini udah hampir punah. Nah sekarang ini, kalau tidak hari raya itu pun meloncat ya, tetangga sebelah tadi kasih zur, rantangnya lari jauh, lari jauh. Tetangga sebelah nengok dia bawa rantang, jauh sana, tetangga sebelah tak dapat hari raya. Ataupun kalau ada orang meninggal, itu aja. Tapi masa hari-hari tidak ada. Terutama orang-orang mampu yang punya tetangga orang tak mampu, sering-seringlah ngasih lauk. Kasih lauknya. Ya tak harus banyak, sepotong kuahnya banyakin, sepotong kuahnya banyakin. Dulu hidup bertetangga, waktu kecil saya dulu masih ada yang seperti itu. Orang tua saya masak apa, kasih ke sana. Di sana balikkan ke sini, kasih ke sana. Lauknya jadi paling banyak. Jadi ngasih ke sana. Nanti ada, bukan minta balik, tapi nanti ngasih. Oh, lauknya jadi lebih banyak dari yang asli kan. Bahkan kita ini hanya nak ngasih aja, tapi orang tuh akhirnya ngasih. Terus terjadi barter seperti itu. Kan bagus, ada keakraban. Zaman sekarang tetangga sebelah cuma kasih baunya aja. Oh,
Masa apa ni sedap ni, cuma kasih baunya aja. Sampai bersin, tapi jangankan dagingnya, kuah dia pun tak sampai. Ini zaman sekarang nih. Apalagi dah pakai blok A, blok B, blok C, blok D, blok H, ini tambah susah lagi nih. Itu hari raya pun tak ketemu orang macam ini. Ya tak? Tu siapa dengan entah, aku pun tak kenal kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kenal, itu yang blok ini, nomor ini, siapa? Aku tak kenal, tak pernah jumpa aku. Kan? Itulah. Digembok besar, pagar tinggi, dah selesai. Ini hidup bertetangga itu penting. Coba kalau tidak percaya, lakukan ini saja. Masa ini ada lebih nih, okelah, tak harus banyak-banyak. Hari ini masak, tetangga depan kasih, besok tetangga kanan, besok tetangga kiri, besok tetangga belakang. Itu saja, pilih 4 tetangga saja. Lakukan coba. Insya Allah hidup bertetangga itu lebih nyaman. Betul, lebih nyaman. Gara-gara sepotong ayam saja tuh, padahal kuahnya aja yang banyak, tapi itu bisa mengikat hubungan keakraban yang luar biasa. Rasulullah nih, kalau Rasulullah dah nyuruh, itu mesti ada rahasia yang luar biasa di situ. Tidak mungkin tidak. Jangan pula udah mulai dulu sampai zaman sekarang tak pernah dia ngasih tetangga dia. Ada. Mulailah sekarang. Mulai. Apalagi kapan nak mulai lagi? Kadang-kadang lauk berlebih-lebih dibuang-buang, bukan dia nak ngasih tetangga. Busuk, ayam 2 potong, apa nama ini, masak gulai. Dah pagi. Mana bu? Ini tak habis ayam, kan? 2 potong. Ini coba kemarin, ini 2 potong kasihkan tetangga. Apa tak jadi pahala luar biasa? Rasulullah SAW. Semua orang nanti di akhirat dalam keadaan lapar, kecuali orang yang memberi makan kepada orang lain. Jadi dia nanti di akhirat dia pun akan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Ini sedekah makan nunggu kenduri, tak ada kenduri, tak ada sedekah. Ini biasa, tak ada apa-apa, masak lebih kasih, masak walaupun sayur pucuk ubi, apa salah, ya kan? Sini transfer sana pucuk ubi, sana transfer sini bayam, kan jadi 2 macam sayur, ya tak? Gitu. Sana sini transfer sana tempe, sana transfer sini ikan asin, lauknya jadi 2. Tapi dua dapat pahala. Sini ngasih ke sana dapat pahala, sana ngasih gini pun dapat pahala. Niatnya tidak ada niat untuk supaya dibalas, itu keikhlasan itu harus dijaga. Jadi dapat pahala luar biasa. Gitu. Subhanallah, indah. Dulu saya merasakan seperti itu. Sekarang ini macam dah redup. Tak tahulah kalau di balai ini gimana sekarang. Kalau air apalagi tak tahulah. Dah banyak rumah blok A, blok B, blok C, blok D, dah tambah susah tu. Wa fi riwayatin lahu an Abi Dzarrin qala inna khalili awsani idza tabakhta marakan fa'aktsir ma'aha summa dzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Di dalam riwayat yang lain dari Abi Dzar berkata, inna khalili sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Dzar al-Ghifari, itu berwasiat kepadaku. Sahabat ini kalau dia diwasiati Rasul mesti dijalankan. Mesti dijalankan kalau sahabat diwasiati Rasulullah. Sayyidina Abi Dzar mesti dijalankan apa yang disuruh sama Rasulullah. Gimana? Idza tabaqta marakan fa'aktsir maha, ini hadis di riwayat yang lain. Ketika engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya. Sumanzur ahla baitin min jirek, kemudian lihatlah para ahlu bait, maksudnya warga-warga tetangga di sekitarmu itu. Lihat. Fasibhum minha bima'ruf, maka berilah mereka tapi dengan cara yang bagus, cara yang enak. Kasih, tengok kanan kiri. Ini rumah bagus besar, rumah sebelah rumah orang miskin. Sama sekali kuah dia tak pernah lewat, tak pernah sama sekali. Jangan gitu. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan rezeki orang miskin pada orang kaya. Maka dikatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hartanya orang yang kaya-kaya itu ada hak yang maklum.
yang sudah tertentu, yang sudah dimaklumkan. Lisaili wal mahrum, bagi orang-orang miskin yang mau minta-minta, wal mahrum, dan orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta. Yang minta dikasih, yang tidak minta diantar kasih. Ini maksudnya aku maklum di sini adalah zakat wajib. Itu jadi ada harta rezekinya orang miskin, fakir miskin, pada hartanya orang kaya, itu zakat 25%. 2,5%. 2,5% itu hartanya orang fakir miskin. Jangan dimakan, haram hukumnya. Tidak membayar zakat itu haram hukumnya. Berarti memakan hartanya orang fakir miskin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. 3 kali. Tahu-tahu Rasulullah bilang gitu. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Sahabat tanyalah, "Qila man ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa itu? Siapa dia itu? Kok tidak beriman, tidak beriman sampai 3 kali? Qala alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Itu orang tidak beriman, kata Rasulullah. Ada aja usia yang ngomongnya nyakitin, yang time orang istirahat disetel musik kuat-kuat, tahap bising, ganggu terus orang. Ini aduh payah orang. Barang-barang kadang-kadang hilang, minjam tak balikkan, macam-macam, utang tak mau bayar. Kacau betul tetangga satu nih, mengganggu, mulutnya menyakiti, tangannya menyakiti. Kata Rasulullah, dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Alhamdulillah, jangan jadi yang seperti ini. Jadi tetangga yang baik. Wa fi riwayatin li Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kelakuannya, ya. Tidak aman dari gangguannya, perilakunya, enggak masuk surga. Orang yang suka ganggu tetangganya enggak masuk surga, kata Rasulullah. Mengapa? Jangan macam-macam. Tak masuk surga, langsung ancamannya itu luar biasa. Jadi jangan, itulah kadang-kadang orang jauh daripada pendidikan, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis-hadis Rasul. Jadi macam hati tidak pernah ternasihati. Ini kalau udah dengar gini, masa nak nyakiti tetangga? Nabi dah bilang tak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Masa nak tetap masih nak ganggu-ganggu tetangga, tetap nak baik dengan tetangga? Nekat betul. Lebih takut penjara Teluk Air daripada neraka Jahanam. Itulah air situ tu ada penjara dekat. Lebih takut dia. Neraka tak takut. Weh, memang. Sebelum masuk penjara akhirat, dia masuk penjara dunia dulu. Yang masuk penjara suka ganggu orang. Inilah penjara dunia sebelum akhirat. Tangannya tidak bisa, mulutnya dan sebagainya tidak bisa tidak mengganggu orang lain, ganggu terus. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firshina syah. Wahai, katanya Rasulullah, ini bu, dengarkan. Ini Rasul khusus nasihatin orang-orang perempuan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimat," kata Rasulullah, "la tahqiranna jaratun li jaratiha." Janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan tetangga perempuan yang lain. Orang perempuan ni paling suka halal, suka dia apa? Kata mencelah tetangganya, si anu tu gini, si anu ni. Jangan meremehkan orang. La tahqiranna jaratun li, entah kok biasanya kalau hadis itu kan laki-laki. Ini langsung urusan macam gini langsung Rasulullah, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, janganlah seorang wanita tetangga meremehkan tetangga wanita yang lain. Mak-mak lah ni, tak usah saling mencaci, tak usah saling meremehkan, tak usah saling menghina, jangan. Walau firsina syatin, walaupun hanya kikil kambing. Maksudnya begini, kikil kambing itu masakan yang remeh, tapi jangan dijadikan bahan hinaan, bahan mencela gitu. Jangan. Pantang nengok hal yang anu sikit, mesti mulut berbunyi terus nak meremehkan orang. Apalah, tak sedap lah masakan dia, anu lah, inilah, macam-macam. Pakai baju apa, dibilang, ini dibilang, diremeh-remehkan. Jangan ke situlah. Apa entah anu, ada aja dibilang dia kejelekan, jangan meremehkan. Ya, walaupun kata Rasulullah, walaupun hanya sekedar masalah kikil kambing, ya, urusan masakan, ya, urusan masakan jadi bahan cemooh. Iya, kemarin makan di rumah dia tak sedap betul lah, anulah, ginilah, ya, jadi bahan celaan. Masalah makan, apalagi yang lain-lain, tak boleh. Tak dapat pahala, mulut penat lagi, dan dosa mulutnya penat, jadi punya musuh, punya dosa. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidari. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, "Mali arakum anha mu'ridin, wallahi la armiyanna biha baina aktafina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'u jarun jarahu ay yaghriza qasbatan fi jari fi jidari. Jangan seorang tetangga melarang tetangganya menancapkan kayu di temboknya. Maksudnya ini umpamanya bikin apa gitu, ini terpaksa ada nancapkan apa, kok kena tanahnya gitu. Nah apa, jangan dilarang. Maksudnya kata Rasul, jangan dilarang. Kata Rasulullah, ya biarlah namanya tetangga, tak apa. Entah acara nikah, acara sunat, tak ada apa, nancapkan sini, kena tanah kita, jangan dilarang. Sumayaqulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, mali arakum anda mu'ridin. Berkata Sayyidina Abu Hurairah, kenapa aku melihat kalian kok mengabaikan tuntunan ini? Wallahi la armiyanna baina aktafikum. Sungguh demi Allah, saya akan memikulkan tanggung jawab. Ini armian nabiha, tanggung jawab ini maksudnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baina aktafikum, di atas bahu kalian. Maksudnya kalian ini harus ikut tuntunan Rasulullah, jangan peluke sangat gitu. Tetangga nak parkir motor sebelah, kadang-kadang bersungut-sungut dia nih, apalah sana parkir sebentar, tak dikasih dia, memang bersungut-sungut langsung. Rasa gitulah. Pas ada tamu mungkin banyak parkir sebelah dia, tak ngasih.
Iya betul hakmu, tapi jangan begitu dengan tetangga, ya. Tak apa Pak, parkir sini dulu, tak apa-apa, kan gitu yang bagus. Tak apa sini. Tapi bagi tetangga sebelah yang mestinya izin dulu, Pak maaf, nanti tamunya parkir di sini, harus gitu juga. Jangan mentang-mentang, hantamannya gitu tak beradab juga. Tapi bagi yang ketempatan mestinya ya mengikhlaskan. Itu namanya bertetangga yang baik. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Subhanallah, hadis ini sering dengar tapi ada aja ulah orang dibikin tetangga saya. Tengoklah, kapan kita duduk di tempat mana, kalau ada masalah mesti orang itu dengan tetangga. Duduk di kampung mana dia ini, mesti urusan dengan tetangga, orang ini gini, orang ini gini, orang ini gini, orang ini gini, dengan tetangga sendiri. Makanya maling itu kalau nyuri tetangganya dosanya lebih besar daripada nyuri tempat lain, jauh lebih besar dosanya. Karena ada dosa tadi dia menyakiti tetangganya, dosa malingnya lain, dosa menyakiti tetangganya itu lain. Dan kau nanti kalau ada apa-apa minta tolong sama siapa kamu? Habis hartanya dicolong, besok jatuh sakit, tak ada yang ngantar ke rumah sakit, tetangganya yang ngantarkan. Tetangganya buat dompet, dompetnya hilang, tak ada, dicuri orang. Yang nyuri yang diantarkan ke rumah sakit. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dalam memuliakan tamunya. Ini Bu, Bapak-bapak, ya, ini perkara sosial yang sangat ditekankan tapi sering kita abaikan, ya, yaitu memuliakan tamu, memuliakan tamu. Yang tadi masalah bertetangga juga jarang, kadang tidak terlalu diperhatikan. Ya cuma sambil lalu gitu aja, tidak ada dikhususkan. Aku harus baik dengan tetanggaku, aku harus baik dengan tetanggaku, aku harus baik dengan tetanggaku. Tidak diitikotkan. Coba itu dijadikan semacam prinsip, itu kan bagus. Diajak gotong royong tak pernah pergi, entahlah. Biar untuk keakraban pergilah. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Tamu itu dimuliakan. Dimuliakan itu maksudnya macam mana? Lakukan jangan seperti biasa orang biasa pada umumnya. Jadi kalau orang-orang Arab ini paling suka dia memuliakan tamu, ya. Memuliakan tamu contohnya macam mana? Biasa air putih, sekarang diberi kopi gitu. Tamu datang jauh-jauh, air putih. Ya memang haus dia, tapi ini kan tamu, muliakan sikit. Bikinkan kopi, ya, bikinkan apa, minuman apa, masakan. Muliakan. Biasa kalau makan tiap hari biasanya telur, ya. Kalau ketika tamu datang, gantilah ayam makannya untuk memuliakan tamu. Itu namanya memuliakan tamu. Ini tamu tidak di macam terbiar. Orang kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memuliakan tamunya. Karena tamu itu datang membawa berkah ke rumah. Muliakan tamu itu. Karena ada tamu datang, tambah malas nak melayan. Aduh, malas kan. Itu berkah datang, engkau tambah tak mau, ya. Masya Allah. Orang Arab terkenal memuliakan tamu. Ada tamu datang jauh, sembelih kambing, hidangan, gitu. Tempat tidur siapkan yang bagus, itu macam gitu. Sampai yang keluarganya makan itu biasa, yang disajikan kepada tamu itu lebih luar biasa, lebih memuliakan tamunya. Tamunya dulu kan makan, enak kan. Itu namanya memuliakan tamu. Itu mesti orang bagus.
Orang yang mau gitu mesti orang bagus itu. Tamu datang silakan lo mau ini kan enak, diajak ngobrol gini apa segala macam, masakan apa. Itu mesti orang bagus. Orang kalau hatinya tak bagus takkan gitu. Takkan gitu. Bahkan datang aja langsung muka masam. Aku tuh apa tuh? Balik yuk kita. Tak sedap lah. Apa? Muka masam tuan rumah. Mana tahan? Begitu masuk dah masam muka. Cepat balik kita. Bikin bubuk tak sebikin apa-apa, tak sebikin apa-apa. Gitu. Langsung pergi cabut. Tanggapan tidak enak. Jangan kayak gitu. Itu orang tak baik. Itu orang tak baik. Orang baik tidak begitu. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak begitu. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah berkata yang bagus atau diam. Orang soleh itu dilihat dari mana? Dari mulutnya. Tanda-tanda orang soleh itu dilihat juga dari mulutnya. Orang kalau beriman itu mulutnya ngomongnya mesti bagus. Orang soleh mesti ngomongnya mesti bagus. Kalau tak ngomong ya diam. Tapi kalau dah ngomongnya dia tak bagus, mesti dia bukan orang soleh. Rajin solat, rajin, tak ada urusan. Orang soleh ngomongnya tidak macam gini. Orang soleh itu ngomong bercakapnya mesti bagus. Berarti solatmu itu bermasalah itu mesti. Ada apa kok kau rajin solat tapi mulutmu masih macam begini? Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini dah solat tapi perkataannya apanya semua masih tidak bagus. Itu berarti bukan orang soleh. Orang soleh kalau berbicara mesti bagus, tidak mengandung hal-hal yang apalagi menimbulkan permusuhan, ya, hal-hal yang sifatnya dosa. Wan Abi Suraihin Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jarih. Ini hadisnya mirip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka adalah memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang bagus atau diam. Kalau tak bisa cakap bagus, diam. Rawahu Muslim. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain wa ila ayyima uhdi qala ila aqrabihima minka baba. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah suaminya, ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah istri beliau, saya punya dua tetangga, maka kepada siapa aku harus beri hadiah? Hadiahnya cuma satu. Barangnya cuma satu. Tetanggaku dua. Ya Rasulullah, aku nak kasihkan ke siapa? Itu hadiah nih. Apa kata Rasulullah SAW? Qala ila aqrabihima minka baba. Rawahu Bukhari. Yaitu berikan kepada tetanggamu yang pintunya paling dekat dengan pintumu. Yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumahmu, itu yang dikasihkan. Ini tak tetangganya, sini rumah, sini rumah, ini dia. Dikasihkan kemana? Tetangga yang sini, lewat depan rumah dia, ya, bawa rantang, balik sini kata. Tadi sud, oh ke sana tuh jadi. Yang sebelah dia tak dikasih. Kacau nih, salah nih. Lah, tidak gitu kata Rasulullah, berikan kepada tetanggamu yang pintunya paling dekat dengan pintu rumahmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kalau punya dua ya kasih semua gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga berkah dan bermanfaat. Dari Allah sabar, mohon maaf atas segala kekurangan.
Masih berapa menit ini? Ada? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanggung tinggal satu hadis. Tak apa-apa, kita lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.